Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memberikan penjelasan mengenai soft skill, khususnya tentang emotional intelligence dan defense mechanism. Nah, sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu soft skill? Dilansir dari The Bell & Carriers, soft skill adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri, keterampilan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Nah, apa sih pentingnya soft skill? Kenapa kita harus mempelajari dan mengembangkan soft skill yang kita miliki? Nah, soft skill perlu kita pelajari karena dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan suatu keahlian yang bisa membantu kita untuk mempermudah dan mempercepat dalam menyelesaikan sesuatu. Dengan mempelajari soft skill, kita dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja, membantu kita dalam mencapai tujuan, dan memiliki emosi yang lebih stabil. Defense mechanism. Apa sih itu defense mechanism? Kenapa kita harus mempelajari defense mechanism? Oke, mari kita bahas. Defense mechanism merupakan bentuk respon yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan harga diri, melindungi diri dari perasaan cemas, dan hal-hal lain yang tidak ingin dipikirkan atau ditangani. Kita perlu untuk mempelajari defense mechanism agar kita dapat mengurangi tingkat kecemasan yang terdapat dalam diri kita. Apa sih itu emotional intelligence? Emosi adalah reaksi terhadap situasi yang dilakukan oleh tubuh. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Tahun 1997, Daniel Goleman mengemukakan bahwa pengetahuan yang mendalam tentang emosi sendiri menjadi salah satu cara untuk meningkatkan dan mengembangkan kematangan emosi diri. AI pertama kali ditemukan oleh Salovey dan Mayor di tahun 1990. Mereka mengemukakan bahwa kemampuan untuk memantau perasaan sendiri di orang lain serta emosi adalah untuk membedakan di antara mereka dan menggunakan informasi ini untuk memandu pemikiran dan tindakan seseorang. Contoh penerapan AI adalah dengan menerapkan active listening. Pada saat berinteraksi dengan orang sekitar, pastikan bahwa kita memahami apa yang dikatakan orang lain sebelum kita menanggapi. Hal ini berguna agar kita dapat menanggapi dengan benar, mencegah salah paham, dan menunjukkan rasa hormat. Tujuan mempelajari AI adalah kita dapat mengetahui apa yang paling dibutuhkan orang lain, dan dengan AI kita bisa memiliki keseimbangan dalam diri agar dapat menjaga diri tetap stabil, membuat keputusan yang baik, berkomunikasi dengan efektif, dan memiliki kepemimpinan yang efektif. Sedangkan tujuan untuk mempelajari defense mechanism dibutuhkan agar kita dapat mengenal diri kita dan cara bagaimana untuk meredakan emosi ketika kita berada dalam keadaan stres. Apa yang dimaksud dengan defense mechanism? Defense mechanism adalah bentuk mekanisme pertahanan diri dari peristiwa yang menyakitkan, yang tidak kita sukai, yang membuat cemas, dan juga yang membuat kita merasa sedih. Di sini ada 8 bentuk dari defense mechanism. Yang pertama adalah represi, di mana kita akan cenderung menekan atau melupakan peristiwa tersebut. Yang kedua adalah reaction information, di mana kita akan melakukan reaksi yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau kita rasakan. Yang ketiga adalah regresi, di mana kita cenderung untuk kembali ke masa perkembangan sebelumnya. Yang keempat adalah displacement, di mana kita akan menyalurkan emosi kita ini kepada orang lain atau benda lain. Yang kelima adalah proyeksi, di mana kita akan menempatkan orang lain terhadap kesalahan tersebut. Yang keenam adalah sublimasi, di mana kita akan mencari benda pengganti untuk menggantikan objek yang sebelumnya. Yang ketujuh adalah rasionalisasi, di mana kita akan mencari alasan untuk membuat kesalahan kita ini terlihat benar. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah denial, di mana kita tidak mau mengakui realita yang sebenarnya yang ternyata membuat kita nih sedih atau sangat menyakitkan untuk diri kita sendiri. Aduh, kenapa ya dia berbuat demikian? Ya sudahlah, lupakan. Oh wow, saya baru sadar kalau ternyata si Hidayah lumayan lah, dia pemain cakep. Ini cakep. Ah tidak, kamu tidak cakep, kamu jelek, pergi. Aduh, bagaimana ini? Semoga mama tidak marah. Dia kenapa? Aduh, boleh tidak, jangan ganggu saya lagi sibuk. Pergi ya. Tahu gak sih, si A itu ternyata gak suka sama saya. Padahal saya udah baik banget mau ngebantuin dia. Hahaha, padahal saya yang tidak suka.
benci sekali sama benci. Sebentar lagi saya harus kerja kelompok. Tapi saya sebenarnya males sih untuk kerja kelompok. Gimana kalau kita tidak usah kerja kelompok? Masih banyak hari yang lain untuk mengerjakan tugas itu. Dan pasti kan kita butuh istirahat. Tidak. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Untuk emotional intelligence terdapat 5 komponen. 5 komponen ini dapat dibagikan menjadi 2 pembagian, yaitu yang pertama personal competence dan yang kedua social competence. Untuk personal competence terdapat 3 komponen, yaitu self awareness, self regulation or management, dan juga motivation. Self awareness berbicara bagaimana kita mengenali juga memandang hidup kita. Self regulation or management berbicara bagaimana kita mengatur dan mengendalikan diri kita. Motivation berbicara bagaimana kita maju ke depan untuk mencapai target kita. Nah, untuk pembagian kedua yaitu social competence terdapat 2 komponen, yaitu empathy dan juga social skills. Empathy berbicara bagaimana kita pandangi seseorang dan juga bagaimana kita melihat orang tersebut. Social skills berbicara bagaimana kita berkomunikasi dan juga menjalin hubungan dengan orang-orang lain dan juga mengenali keberadaan kita di lingkungan tersebut. Wow, ternyata buku ini sangat bagus ceritanya. Ternyata perasaan saya sangat senang loh setelah membaca buku. Sepertinya saya harus tahu mengatur bagaimana emosi saya agar saya tidak membuat orang lain tidak nyaman, dan juga saya harus mengendalikan diri saya. Ketika sudah besar, saya ingin menjadi seorang saintis supaya saya bisa membantu sesama dengan apa yang telah saya lakukan. Halo guys, apa kabar? Wah, sudah lama sekali saya tidak lihat kalian semua. Kita kapan-kapan ketemu yuk, oke? Saya rindu banget sama kalian. Pasti dia sedih banget karena anjing kesayangannya sudah tiada. Dari setiap penjelasan dan roleplay sebelumnya dapat disimpulkan bahwa emotional intelligence sangatlah penting untuk dikuasai karena merupakan hal yang menjadi dasar kita dalam bertindak dan pasti mempengaruhi setiap pikiran dan juga tindakan yang kita miliki, sehingga kita harus dapat mengolahnya dengan baik. Pengelolaan emosi yang kurang tepat dapat berdampak negatif baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Oleh karena itu, mempelajari emotional intelligence yang diawali dari kesadaran diri terhadap emosi kita sendiri atau self-awareness hingga kemampuan untuk mengetahui apa yang orang lain butuhkan atau empati sangatlah penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan emotional intelligence yang kita miliki akan mempengaruhi defense mechanism dalam diri kita yang merupakan suatu mekanisme respons kita yang juga penting untuk dapat disadari dan dikontrol oleh diri kita. Di sini kita juga dapat mengetahui bahwa emotional intelligence dan defense mechanism merupakan contoh dari soft skills yang perlu dan penting untuk dipelajari. Kelompok kami sadar bahwa soft skills berperan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek terhadap diri sendiri maupun dalam berorganisasi seperti dalam keluarga, pertemanan, organisasi kuliah, bahkan hingga kerja nanti. Soft skills penting untuk terus diasah dan akan terus kita pelajari dan kembangkan selama kita hidup. Soft skills ini harus dapat dikuasai dan diseimbangkan karena tanpa soft skills akan sulit bagi kita untuk melewati setiap tantangan yang akan kita temui dalam kehidupan kita. Jadi akhir kata, mari kita terus mengembangkan soft skills kita dan jangan takut untuk belajar mengenal diri kita lebih lanjut demi mengembangkan kepribadian serta value dalam diri kita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.